Shalom, selamat pagi Amanginang dan keluarga dan saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun engkau berada. Kita kembali dalam renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek hari Rabu tanggal 22 Maret 2023. Harapkanlah kebaikan Tuhan, Ia pasti memberkatimu. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 30 ayat 4. Yesus lehon hatorangan apistaran mengatusi kami lehon matana manida dohot rohana umboto dalami masa tantang maratapan Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Ayub pasal 33 ayat 26. Ia berdoa kepada Allah, dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai, dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seseorang mungkin boleh berbicara tentang berpikir positif akan lebih baik dari berpikir negatif. Berpikir positif mendorong seseorang untuk berkreasi dengan lebih banyak dan mampu melewati masalah dengan lebih tenang. Seseorang yang memiliki pikiran yang baik jauh lebih sehat daripada orang yang berpikir negatif. Mengendalikan keadaan berarti mengendalikan diri secara baik. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang bagaimana Ayub berkata berdoa kepada Allah. Allah berkenan menerimanya. Informasi yang jelas kita terima ketika kita berdoa, Allah mendengarnya. Allah mendengar dan Allah bersuara. Satu keinginan kita adalah didengarkan Tuhan, bukan? Dan cara ini adalah cara terbaik untuk menenteramkan hati. Ternyata Ayub bukan hanya berbicara tentang dirinya, tetapi bagaimana teman-temannya, sahabatnya yang sedang berbicara tentang sakitnya Ayub. Pengakuan berdoa kepada Allah dan Allah menerimanya menegaskan bahwa peran doa memberikan kita ketenangan, dan respon yang keluar adalah wajah Tuhan bersorak-sorai. Bahkan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Kebenaran yang ingin dikatakan oleh Ayub adalah penghiburan yang dari Tuhan. Ada penghiburan yang membuat kita kuat, ada juga membuat penghiburan kita menjadi tidak bertanggung jawab. Misalnya, penghiburan kita mengatakan, ya sudah terima saja. Ya dunia ini namanya juga manusia. Itu bukan penghiburan yang baik. Sebagai seorang yang saleh, Ayub diberkati Allah dengan keluarga besar dan kemakmuran. Ayub mendapati cobaan dari si iblis yang diizinkan oleh Allah. Walaupun dalam waktu singkat, Ayub kehilangan seluruh harta dan anak-anaknya. Bahkan ia menderita sakit. Dari para sahabatnya yang mendengar kabar Ayub ternyata bukan menolongnya dan menghiburnya, namun menekankan penghakiman.
tindakan yang menunjukkan ketidakpedulian dan ketulusan, ternyata ingin diingatkan melalui firman Tuhan. Kita harus berani dengan proaktif mengambil langkah bahwa penghiburan juga didapati melebihi kebenaran manusia adalah dari Allah. Respon dari Ayub juga tidak cukup hanya didengar, namun memberikan kita pengalaman bahwa pengalaman pahit di masa-masa lampau ternyata seharusnya dapat membuat kita belajar tentang bagaimana manusia secara utuh. Dan setiap orang pun yang disakiti akan merasa sakit. Sakit itu memberikan kita pengalaman, namun tidak meninggalkan pengharapan kita untuk berdoa kepada Tuhan yang selalu memberi wajahnya, yang berarti memberi perlindungan, memberi pendampingan, dan memberikan kita kekuatan dikala menderita. Undangannya, tetaplah diam dan mendengarkan Tuhan. Boleh mendengarkan banyak hal dari para sahabat, tapi dengarkanlah suara Tuhan yang memberimu kekuatan, semangat dalam pergumulan. Akhirnya saya ingin mengajakmu, ketika Ayub sedang diperhadapkan dengan rencana Allah, saat itulah Ayub juga diberikan pengharapan dan sudut pandang positif tentang manusia dan Allah. Apapun yang menjadi pergumulan, ingatlah, menjadi orang yang cepat mendengar, merangkul, lambat bicara, dan lambat menghakimi adalah proses dari berdoa yang diperkenankan Allah untuk diterima. Jangan ragu untuk menjangkau doamu, meskipun tidak sempurna dan mungkin salah berkata dan bertindak. Kita berdoa dan percaya Allah memimpin kita dalam berinteraksi dengan sesama di saat berbeban berat. Saya mengajakmu mengingat, tetaplah kuat dalam penghiburan Tuhan, karena penghiburan Tuhan memberimu berkat yang melimpah. Allah mengembalikan kebenaran. Penghiburan menjadi lebih sehat, ceria, dan sukacita. Tuhan memberkati kita untuk terus berdoa dan Tuhan menerimanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajak kami untuk tetap percaya, berdoa di kala keadaan yang tidak baik sekalipun. Kami yakin dan percaya bahwa cara Tuhan mempedulikan kami adalah cara ketika kami membuka telinga, mendengar teguran, namun juga tidak menjadi orang yang menghakimi. Biarlah firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk percaya bahwa jalan yang Tuhan inginkan sebagai orang yang percaya adalah melibatkan doa yang peka terhadap keinginan Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertaimu senantiasa. Amin.